Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dari ekonomi syariah, yaitu perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Ini di slide pertama ini, yaitu perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, ekonomi dalam pandangan Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika. Pemahaman yang mendalam tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam dapat membantu mencapai keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Oke, next. Hubungan manusia dengan ekonomi. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Ada manusia sebagai khalifah. Pertama, manusia dalam Islam memiliki peran sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi yang bertanggung jawab mengelola sumber daya ekonomi dengan bijaksana. Yang kedua, ada konsep kepemilikan. Nah, konsep kepemilikan ini adalah dalam Islam bersifat relatif karena pada dasarnya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Dan yang ketiga, ada keseimbangan dunia akhirat. Aktivitas ekonomi dalam Islam harus selaras dengan tujuan mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat, bukan hanya mengejar keuntungan material semata. Nah, di sini ada definisi konsep ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, konsep dasar. Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan, dan keseimbangan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Nilai inti. Kejujuran, amanah, dan keadilan merupakan nilai-nilai inti yang melandasi seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Peran pemerintah. Nah, di sini peran pemerintah berperan dalam mengawasi dan memastikan jalannya aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, next, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu 1, tauhid. Nah, tauhid ini adalah segala aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di alam semesta. 2. Keadilan. Pemerataan distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, kemaslahatan umum. Setiap aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dan yang keempat, keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara sektor real dan finansial dalam perekonomian. Sekarang kita masuk dari Homo economicus ke Homo ethicus. Homo economicus ialah manusia yang semata-mata mengejar kepentingan pribadi dan memaksimalkan utilitas ekonomi. Dan Homo ethicus ialah manusia yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam perilaku ekonominya. Nah, di sini ada sifat manusia dalam Islam. Ada terbagi menjadi 3, yaitu amanah. Amanah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya ekonomi dengan baik sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada khalifah. Manusia berperan sebagai pemimpin dan wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam. Dan yang ketiga, ada keseimbangan. Nah, manusia harus seimbang dalam memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, tidak hanya mengejar keuntungan materi.
Sekarang kita masuk di karakteristik keinginan dan kebutuhan. Di sini terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan pokok manusia seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang harus dipenuhi. Yang kedua, ada kebutuhan tambahan. Nah, kebutuhan sekunder yang sifatnya melengkapi dan meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, yaitu keinginan. Nah, keinginan ini adalah konsumsi yang tidak terbatas dan dapat berubah-ubah dan tidak selalu sejalan dengan kebutuhan. Nah, kita masuk ke dalam konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada konsumsi dan produksi. Nah, konsumsi ini ialah memenuhi kebutuhan, bukan hanya keinginan. Terus ada memperhatikan halal dan haram. Dan yang terakhir yaitu menghindari pemborosan dan kemewahan. Nah, untuk produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat. Terus ada juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dan yang terakhir menciptakan keseimbangan antara sektor real dan finansial. Ini ada peran zakat, infak, dan sedekah dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada zakat. Nah, zakat yaitu kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta bagi yang berhak sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Nah, yang kedua ada infak dan sedekah. Nah, yaitu awalan sukarela untuk membantu sesama, menciptakan rasa empati dan solidaritas dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada peran ekonomi. Nah, yaitu zakat, infak, dan sedekah memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan strategi penerapan ekonomi Islam. Kesimpulan, ekonomi Islam menempatkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat sebagai tujuan utama dengan berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika. Strategi penerapan. Penerapan ekonomi Islam membutuhkan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan individu. Cukup sekian dan terima kasih. Anh biết thương.